Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita terakhir kali dari Pulau Sumatera di Pulau Andalas ini perjalanan terakhir yakni di Bumi Rafflesia. Hah? Bumi Rafflesia Bengkulu. Bumi Rafflesia. Rafflesia itu apa? Bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia, padahal yang banyaknya sawit Pak. Tapi dia tetap menyombongkan diri dengan kalimat Bumi Rafflesia, padahal banyak sawitnya. Ya udah nggak apa-apa lah, manut membahagiakan orang Bengkulu. Apa salahnya, kan kasihan mereka di Bengkulu ini masyarakatnya sedikit banyak dan primitif dan hanya saya yang ganteng. banyak banyak sawitnya. Sawitnya. Baik. Banyak karet. Kita di Bumi Rafflesia. Rafflesia, ini terakhir kali perjalanan kita ke daerah Sumatera ini. Insyaallah setelah ini Senin kita akan kembali, yakni saya sendiri dengan para rombongan. Mohon doanya semoga lancar, berkah, selamat sampai tujuan, dihindarkan dari wabah virus corona dan dihindarkan dari godaan setan gurungan manusia dan setan gurungan bangsa jin. Sampai kalau ngomong setan jangan lihat saya. Baik para sahabat disemuakan Allah, kali ini kita nanti insya Allah akan saya jelaskan satu titik gangguan gaib, yaitu tempelan, santet dan ain. Tapi terlebih dulu kita mari bersolawat atas Nabi dengan harapan semoga kita diakui sebagai umatnya. Meskipun wajah kita nggak layak masuk surga sebenarnya, kan? Coba lihat wajah kita masing-masing. Nah, ya kan? Kalau kita ini ahli surga kan nggak seperti kita ini. Ya. Kata Hasan Basri itu orang yang menjelekkan dirinya di depan umum itu termasuk sombong dan riak. Menjelekkan diri di depan umum, jadi ya tetap benar seperti dia yang tampan saya, malah nggak sombong, justru dia saya yang paling buruk, jadi itu malah sombong di depan umum kok. Ya gitu menurut Hasan Basri. Baik para sahabat, mari kita baca sholawat atas Nabi, semoga kita dikumpulkan kelak di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun wajah kita ini jauh dari kebaikan ya, dan amal kita kurang. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Baik para sahabat, sebelum kita mengetahui titik-titik mana sih sebenarnya menjadi pusat gangguan gaib, ketempelan, santet dan ain, terlebih dahulu saya memberi kesempatan kepada Ketua PWJRA di Bengkulu sekaligus juga pengasuh komunitas ngopi udut ngopi bareng komunitas ngopi bareng dan juga Pagar Nusa Kabupaten Muko. Beliau ini ketuanya Pagar Nusa. Ketua atau Dewan Khos? Dewan Khos. Wah ya, kalau Dewan Khos bareng. Jadi di sini ada Dewan Khos, ada yang Dewan Khos-khosan. Nah, iya. Para sahabat, jadi kepada beliau saya beri waktu untuk menyampaikan perkembangan CRA dan harapan ke depan seperti apa. Kepada beliau Gus Miftahul Huda Al-Calimi, apa dia?
Al-Hakimi. Oh, lah tulisannya kok Al-Hakimi. CH. Oh, CH. Al-Hakimi fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JRA dimanapun berada, alhamdulillah beliau guru besar kita Gus Allama Alauddin sudah tiba di bumi Rafflesia. Baru tadi habis maghrib beliau sampai di Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah JRA di Provinsi Bengkulu walaupun stagnan, ini kita jujur ini stagnan, walaupun stagnan, alhamdulillah kita sudah punya beberapa cabang. Muko-muko, Kota Bengkulu, Kepahyang, Seluma, dan Bengkulu Utara. Lebong belum ya? Belum. Cabang. Sahabat semua dimanapun Anda berada, saya sebagai Ketua Jam'iyah Ruqyah Azwaja Provinsi Bengkulu sangat berbahagia dengan rawuhnya atau datangnya guru besar kita, mujiz kita, Gus Allama Alauddin Siddiqi. Jadi harapan kami dengan kehadiran beliau di bumi Rafflesia. Jadi Rafflesia itu diambil dari bunga Rafflesia yang ditemukan oleh Raffles. Raffles itu adalah orang Inggris. Ditemukan pertama kali, jadi di situ menjadi ikonnya kota Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu ini adalah bagian dari pecahan dari Sumatera Selatan. Ya Pak ya? Iya. Jadi baru beberapa periode gubernur. Tapi alhamdulillah walaupun keadaannya masih banyak sawitnya, masih sedikit penduduknya, tapi dari golongan jin alhamdulillah juga sangat banyak. Rata-rata jin ya seperti beliau ini, penampakan jin ini salah satu jin yang terlihat. Jadi seperti moto kita, moto JRA, jin itu lucu, imut-imut, dan gemesin. Nah ini beliau, jin yang terlihat. Beliau adalah ketua PC JRA Kepahyang yang pertama kali, insya Allah ini besok pelatihan JRA di Kabupaten Kepahyang. Hari Sabtu Kepahyang, hari Ahad di Kota Bengkulu di pesantren Hidayatul Komariah. Kalau di Kepahyang di pesantren Darussalam. Yang punya saudara, punya teman bisa ikutan gabung dengan Jam'iyah Ruqyah Azwaja menjadi praktisi Ruqyah An-Nahdiyah. Sahabat semua dimanapun Anda berada, para senior, para suhu, para sesepuh, terkhusus Gus Abdul Wahab, Gus Nur, apa kabar Gus Nur? Gimana perutnya? Katanya diet, mudah-mudahan udah mengecil. Saya masih teringat terus sama Gus Nur ketika di Bengkulu. Beliau tidak mau pulang, tapi berhubung sudah ditelepon istri, lagi di mana, lagi ngapa, sama siapa, kapan pulangnya, ditelepon kok nggak bisa, kenapa? Jangan lupa oleh-olehnya, kata istri di rumah. Terkhusus kepada guru kita, guru besar kita Gus Allama Alauddin, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga beliau masih bisa selalu membimbing kita semuanya, bisa selalu menuntun kita kembali ke JRA Bengkulu.
kita akui atau saya akui, dari semua PWJRA yang ada, Bengkulu ini salah satu yang stagnan. Maksudnya berjalan di tempat. Sekuat tenaga kami dan kawan-kawan kami di Bengkulu tetap berusaha sebisa mungkin untuk mensiarkan Al-Quran lewat Jam'iyah Ruqyah Azwaja. Harus diingat, satu-satunya Ruqyah JRA ini adalah bagian dari LDNU. Jadi orang NU sekarang jangan takut dengan yang namanya Ruqyah. NU sudah punya Ruqyah, yaitu Jam'iyah Ruqyah Azwaja. Nah, ini dakwah kita semuanya untuk memberikan pemahaman kepada semua, oh, Ruqyah ini bukan NU, tidak. Jadi Ruqyah ini bisa mengobati semua penyakit, baik lahir maupun batin, medis maupun non medis. Jadi jarak antara Kepayang tempat pelatihan besok, kebetulan beliau Gus Ahmad tadi sudah ada di sini, udah beliau habis urut, habis pijit. Beliau tadi terkena sedikit gatal-gatal, sudah diruqyah. Alhamdulillah beliau sudah sehat kembali, dan besok insya Allah akan diadakan pelatihan di Pondok Pesantren Darussalam yang tidak jauh dari sini. Jarak antara tempat saya dan tempat latihan ini sangat jauh, ujung di ujung. Mungkin kalau di Jawa ini kabupaten, di Jawa ini provinsi, di Bengkulu atau di Sumatera kabupaten. Sangat jauh dan masih sangat primitif, masih sepi. Hanya kanan kiri banyak sawit, karet, hanya itu. Kalau di Jawa kanan kiri sudah mal, mau beli apapun bisa, meskipun kita juga jarang beli. Sahabat semuanya, sahabat Jam'iyah Ruqyah Azwaja dimanapun Anda berada, doanya mudah-mudahan JRA Provinsi Bengkulu bisa istiqomah mendakwahkan Al-Quran di bawah bimbingan guru kita, guru besar kita, mujiz kita, beliau Gus Alama Alauddin. Terus bisa istiqomah berkembang sehingga benar-benar JRA itu bisa bermanfaat bagi manusia khususnya dan jin. Jadi ruqyah ini bisa mengobati jin dan manusia. Tidak cuman manusia, jin juga. Jin yang sulit jodoh juga bisa diruqyah. Jadi dapat jodoh. Ini ada jodoh jin di sini. Nah. Dan mungkin hanya itu, mengislamkan jin dan lain sebagainya. Dan kedepannya ruqyah di Provinsi Bengkulu khususnya semakin besar, semakin istiqomah, semakin pokoknya semakin maju sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Insya Allah dengan ruqyah jadi santri tambah sedikit. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu santri, ini santri apalagi santri salaf, ini kalau pulang hanya dua kalau menurut saya, bisa nyuwuk dan bisa ceramah. Kalau tidak bisa dua-duanya, ya hilang santrinya. Oh, santri ini nyuwuk, ada orang kesurupan sudah jadi ustadz, anaknya rebel kok datang ke
dukun. Naudzubillah. Makanya guru besar kita Gus Amal luar biasa, memberikan ilmu yang sangat mudah untuk dipraktekkan praktis sehingga sangat bermanfaat, terkhusus bagi santri-santri yang lulusan pondok yang masih takut sama jin, belum bisa ngobati. Insya Allah akan bermanfaat. Hanya itu, mudah-mudahan acara besok lancar dan guru kita Gus Alama Alauddin selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Ininya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para sahabat. Ini ya, saya duduk sini dulu. Ini sebelum saya lanjut para sahabat, ini saya mau tanya dulu. Ini Gus Huda ini setiap ngomong atau ceramah ini kok kok kayak ada sweater di kepalanya, ini gimana itu? Ada filosofinya enggak? Ini sweater ini. Sweater itu gimana? Agar kelihatan lebih ganteng, walaupun tidak pakai juga sudah ganteng. Jadi ketua PBJ Bengkulu ini paling keren. Itu yang pertama. Yang kedua, ini beliau ini Dewan Khos Pak Garnusa. Saya tanya, Pak Garnusa ini kok gondrong, kebanyakan gondrong? Ya, saya sih setuju aja gondrong, asal bukan giginya yang gondrong. Pertanyaannya, kok Pak Garnusa ini identik dengan kegondrongan itu, ini sebenarnya ada filosofinya enggak sih? Kita hanya tabarukan kepada guru besar Pak Garnusa, yaitu Gus Maksum Jauhari. Cuman bedanya kalau Gus Maksum Jauhari ini rambutnya panjang, kalau digibaskan keluar apinya. Kalau sahabat-sahabat semua selain saya, ini kalau digibaskan ketombe yang keluar. Ada coro ya. Allah, Masya Allah. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah, demikian untuk sambutan dari Ketua PBJ Bengkulu. Selanjutnya mohon maaf, saya ingin langsung praktek aja, bapaknya di sini. Nih saya ingin tunjukkan kepada panjenengan semua, ya, ini sekaligus cara deteksi 3 titik gangguan gaib. Jadi yang dimaksud kemarin, saya mohon maaf, kemarin ada yang banyak yang melihat video saya, ternyata kecewa. Kenapa kecewa? Ya sebagian ada yang kecewa, sebagian ya tidak kecewa karena sudah dari awal sudah saya beritahukan bahwa saya lagi di mobil. Ketika saya di mobil, nanti kalau sinyalnya habis, ya mohon maaf, berarti muter-muter ya habis juga. Sebagian ada yang kecewa dan sebagian yang ada tidak yang kecewa. Tetapi intinya kekecewaan itu berasal dari hati yang nggak lapang. Jadi saya harapkan panjenengan nanti jangan kecewa. Nonton video saya jangan kecewa. Walaupun yang video saya tapi yang keluar ternyata gondrong gitu kan, jangan kecewa, karena kekecewaan itu akan berimbas pada hati yang kotor, sehingga panjenengan apapun gampang kecewa, ya kan, sama istri kecewa dan seterusnya. Janganlah. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah, 3 titik gangguan gaib. Gangguan gaib yang dimaksud adalah gangguan yang cenderung dari jin secara murni. Nah, kita tahu bahwa ada korin-korin dari bangsa jin, tapi itu kita tidak bahas. Yang di sini yang kita bahas adalah gangguan murni yang jin luar ya. Kalau korin itu memang dari setiap manusia ada. Nah, kita tidak menghalangi tidak membahas hal itu. Nah, karena itu sulit dideteksi dengan titik-titik tertentu. Tetapi untuk jin yang asli, yakni makhluk Allah yang diciptakan di kodratnya, fitrahnya di alam gaib, yaitu jin, itu ketika masuk manusia ada tempat-tempatnya. Nah, sebagaimana para ulama sebutkan, sedangkan manusia itu kalau dimasuki jin, titik-titik itu yang paling kuat untuk ditempati gangguan gaib. Apa itu gangguan gaib? Yang pertama yaitu masus seton, ketempelan. Nah, ketempelan atau santet. Yang ketiga ain. Kalau korin, saya ulangi, saya tidak membahas karena nggak ada titiknya itu. Korin itu ya nyerang dari segala penjuru. Sumalatyanahum min baini aidihim min khalfihim an aimanihim an syama'ilin. Baik,
para sahabat semua yang dimuliakan Allah, berikut ini adalah jin, maaf kok jin. Makhluk astral. Bukan. Dia ini adalah praktis ketua PC JRA Kepahiang Bengkulu. Beliau ini dari Jombang, Sumobito. Jadi para sahabat Jamu Suka, beliau ini sebenarnya saya mau panggil Pak siapa namanya? Pak siapa yang satunya? Mantung, tapi beliau lagi berhalangan, kayaknya mau kemarin meruqyah siapa sini? Mbak Siska itu. Mbak Siska atau siapa sebelah? Si Sanda itu satu anak. Oh, satu anak. Oh iya, Mbak Siska. Mbak Siska sebelah. Jadi saya akan praktekkan ke beliau satu contoh. Berarti beliau apa mana saja yang titik. Jadi nanti cenderung kalian itu totok di bagian, bukan totok, cenderung ketik ya. Totok kan sesuatu yang bersifat fisik. Jadi di tangan ini kan ada ujungnya. Kalau dia dipencet namanya totok. Tapi kalau semua itu namanya pijat. Kalau semua telapak tangan begini kan namanya lus-lus. Jadi di lus-lus. Tapi begini lus-lus. Ini kalau begini lus-lus. Tapi kalau begini totok. Kalau begini seret totok juga. Makanya ada totok bledek, totok halilintar apa-apa. Ini tahu totok lebih ini. Nah, ini ya totok. Dan nanti kita tidak seperti itu. Kita sentuhan aja lah. Jadi bebas. Bisa totok, bisa tepuk, tapi daerah situ. Baik para sahabat, yang pertama adalah ketempelan. Mana titik? Jadi kalau panjenengan semua ada gangguan gaib yaitu ketempelan. Nah, kalau tidak percaya begini. Silahkan kalian cek ya keluarga kalian yang di rumah sana. Kan di rumah sana ada yang lampunya sering mati di kamar mandi. Saya ulangi, di kamar mandi diganti 4 bulan mati lagi, diganti yang 4 bulan mati lagi. Itu tidak perlu diterawang. Di situ pasti ada khubusi wal khaba'is. Ada yang namanya jin ya. Tanpa kalian terawang, tanpa kalian raga sukma pun di situ ada jin. Dan itu tidak usah kamu kaget, ya kan? Lah kalau sering mati malah mati terus. Nah kemungkinan malah nggak ada lampunya, ya kan? Kalau mati terus kan nggak ada lampunya. Yang saya maksud ini lampu diganti sering mati, lampu diganti sering mati, begitu. Maka para sahabat dia nanti akan mengeluhkan pusing. Mengeluhkan apa? Pusing. Nah kali ini saya akan menunjukkan cara yang paling efektif atau panjenengan semua bisa hanya dengan satu ayat yaitu Al-Falaq An-Nas. Untuk mengeluarkan gangguan tersebut dengan mudah dan dalam hitungan detik. Pertama, ketempelan. Nah, pertama yaitu ketempelan para sahabat. Ketempelan, kalau tidak percaya begini, cari mulai sekarang atau besok atau nanti malam rumah di sekitar kalian, tanya orang sekitar situ yang lampunya suka mati. Ya, kalau di kamar mandi biasanya, mohon maaf, kalau ketempelan itu biasanya di kamar mandi atau di kamar, itu aja. Kalau di teras itu beda lagi, biasanya memang sihir dan sebagainya. Tapi ini khusus ketempelan, maksud saya entah dia ini masul zulmi, masul isqi dan seterusnya. Maka titiknya adalah di sebelah sini, Pak sahabat. Ada 2 titik yang paling umum. Nah, orang ketempelan ini cirinya sahabat, cirinya adalah di keluhannya di bagian depan, seperti sinusitis. Jadi kalau dia ketempelan jin, misalkan jin tidak suka karena rumahnya diinjak misalkan, dia kemudian masuk ke manusia, dia akan keluhannya di bagian depan, pusing bagian sini Pak sahabat, atau sini, itu tetap dihitung depan. Kenapa? Karena nanti pengaruhnya ke mata dan dia akan ngantuk. Maka dihitung matanya ini. Mata kan kamu pernah lihat enggak mata di belakang? Enggak kan? Jadi terhitung di depan. Ada mata di belakang? Mata ini siapa? Mata kaki. Hah? Mata-mata. Ya mata-mata. Nah, maka itu para sahabat biasanya ngantukan dia. Terutama ketika khotib Jumat sudah naik ngantuk. Nah, titiknya di sini. Sampean bacakan Al-Falaq An-Nas. Nah, bisa menghadap ke belakang. Nah, sak kursinya ya. Nah, titiknya ada 2 para sahabat. Tergantung keluhannya. Kalau dia keluhan ada 2 kemungkinan. Yang sering mati lampu di kamar mandi. Nah, tekan dia di sini. Ini ada
otak kecil nih, otak kecil. Nah, biasanya kalau jinnya di tulang ekor, misalnya khodam ya, itu kalau kesurupan dia akan naik ke sini. Kenapa? Karena pengendali ini ibarat setirnya di otak kecil ini, bukan di otak besar yang ini. Ini ada otaknya enggak di sini? Ada ya? Insya Allah ada. Yakin ada? Nah, keyakinan ini penting. Kalau orang nggak punya yakin, nggak punya otak, bahaya. Nah, di sini kecil di sini ada ledok. Nah, di sini sama cukup bacakan Al-Falaq An-Nas. Itu titik pertama ya untuk ketempelan. Contoh ya, saya akan tekan, bisa ditekan, bisa ditepuk. Contoh seperti ini. Nah, dia pejamkan mata, hamdalah, nggak usah hamdalah ya. Dia pejamkan mata, buka mulut aja. Diketuk sini. Sampai bacakan Al-Falaq An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Mau saya praktekkan harus ada orang gangguan. Ini harusnya ada bisa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, diulang-ulang. An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kalau di kamar mandi dia pusing, Mas sahabat. Tapi kalau dia si jin ini di kamar, ya kan? Maksudnya si jin ini kan inna li hadil buyut awamir. Setiap rumah itu ada jinnya. Biasanya jin muslim di atap-atap. Dan itu Nabi yang mengabarkan, bukan paranormal atau orang indigo atau Mbah Gondrong ya. Mbah Gondrong yang di sana, bukan yang di sini ya. Di sini orang baik ya. Ya. Ada dua kemungkinan sih kalau ketempelannya, ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan masuk ke sini, dia jadi markas. Dan yang kedua di dada. Ayo, ini titik pertama ya. Titik pertama isinya dua, loh. Titik pertama aja isinya dua. Sama di ulu hati ini, dia di sini. Nah, di sini, sahabat. Nah, di sini ini kan ada dada, ini ada paru-parunya enggak? Ya. Masa deh? Saya kok ragu. Nah, ini rahimnya berapa bulan? 3 bulan bulan ya. Nah, yang kedua, ini titik ketempelan para sahabat. Titik ketempelan dia di sini. Nah, di sini. Jadi seandainya duduk bisa duduk, nggak bisa kelihatan berdiri berarti. Ini ibu-ibu suka yang berdiri soalnya. Gitu lah. Nah, perhatikan, di sini kan tengah-tengah ledok para sahabat. Nanti misalkan dia ketempelan jin yang wush gitu ya. Di kamar mandinya biasanya kalau di sini itu cenderung jinnya lewat, jadi dia ketempelannya sifatnya tidak masuk, tapi cuman nyerang begini. Tapi kalau sudah masuk berarti di sini. Tapi kalau dia nempel push begitu di sini aja, dan dia nanti akan batuk atau sesak, iya kan? Sesak atau batuk, menaun. Tidak hanya kalau batuk biasa karena sistem imun tubuhnya tidak kuat ya, flu itu kan cuma 3 hari. Lah dia ini batuknya sudah 15 kali, 15 kali, 15 apa? 2 tahun misalkan. Maka dimungkinkan kalau sudah di medis nggak ada penyakit dan sebagainya, itu biasanya ketempelan. Bukan santet, bukan santet. Nah, kalau sudah masuk begini, kamu cukup begini Mas sahabat, siapkan kresek, pegang, hamdalah, sholawat. Terus kemudian bacakan Al-Falaq An-Nas cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, karena ini daerah dada, maka kalimat sudur dalam An-Nas dibaca diulang-ulang. Fi sudurin nas, fi sudurin, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ditiup, diarahkan ke mulut ini. Umpama dia kesurupan berarti jinnya sudah di sini. Misalkan dia tiba-tiba kesurupan, berarti posisi si jin sudah di sini. Kenapa toh kok tahu begitu? Karena jin yang masuk ke tubuh manusia, maka itu kita bisa tentukan titik-titiknya karena dia sudah masuk ke alam syahadah, bukan ke alam gaib. Kalau ke alam gaib sulit karena dia berupa ops. Jadi misalkan di lampu dia, mana dia? Gak bisa sini-sini titik. Dia kan kecil-kecil. Saking kecilnya bisa masuk pori-pori. Lebih kecil dari mikroba. Mikroba ada di teleskop bisa kok. Jin itu makhluk gaib, gak ada fisiknya. Di telepon juga ada penyakitnya. Sini gak ada. Kalau panu ada. Paling kurang ya. Ya apalagi ini tadi apa? Nah, airnya kurang bersih. Jadi seperti itu ketempelan sahabat. Dan nanti sebentar ini ada yang nelpon, kita matikan dulu.
Nah, para sahabat, selain ketempelan apa? Misalkan dia ketempelan ya jin itu seminggu. Kalau didiamkan dia akan batuk, ya kan? Setelah batuk, kemungkinan besar adalah menjelaskan ke paru-paru, ke jantung, ke asam lambung. Nah, ketika asam lambung sudah 2 tahun, dia akan sesak di sini. Sesak. Jadi awalnya memang batuk. Dia masuknya sini, set ini. Kenapa ke situ? Lah memang begitu. Nah, memang begitu. Jadi jin itu namanya nempel, namanya kesempelan ya. Dia nyerang di sini. Set. Nah, makanya batuk terus asam lambung biasanya seperti itu. Apakah harus kesurupan kalau ketempelan jin? Tidak harus. Jadi misalkan ya, si jin ini nempel sebegini ya, jinnya masih di situ, ini bekasnya masih ada, masih sakit. Ini yang kita namakan kesempelan. Maka kalau kamu berharap ru'yah ini reaksi kesurupan ya keliru, karena setiap orang yang diru'yah tidak harus kesurupan. Kesurupan itu hanya untuk orang yang mulai terlalu sore. Surup dulu. Iya, surup. Akhirnya kesurupan. Iya kan? Coba mulai siang kan? Nah, itu tadi. Nah, seperti itu ketempelan bacaan Falaq An-Nas. Selanjutnya adalah titik sandet. Nah, titik sandet sebenarnya kemarin sudah saya terangkan para sahabat. Bagi panjenengan contoh sekarang panjenengan yang dagang lah, yang paling cocok, yang paling banyak dagang. Oke? Dagang. Contohnya dagang, panjenengan dagang apa? Sing di muka-muka yang paling banyak dagang apa? Dagang. Kalau beliau ini sering dagang harga diri ya. Tukis sawit. Dagang sawit. Dagang sawit ya. Atau dagang beras lah, ya kan? Dia dagang beras. Maka ketika dagang beras, kamu pengen tahu, gampang banget. Tokomu kesantet atau enggak? Gampang. Ya tadi ilmu saya tadi, Al-Falaq An-Nas, ya kan? Gampang kan? Al-Falaq An-Nas cukup Anda pejamkan mata, depan toko sampean bacakan Al-Falaq An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza tiup. Gesek-gesek begitu. Dah. Kan kamu terus tanganmu begini aja. Nanti kamu kan kesedot. Kaget. Jadi depan tokomu mulai dari kiri sampai kanan itu didetek begini. Loh, kalau kamu ketarik gitu kan, apapun medianya, entah itu media langsung fotomu disantet dari jarak jauh melalui angin, atau tokomu disantet di tanah kuburan yang biasa nutup, atau kamu dikasih koin ya, koin biasa untuk nyantet nutup toko itu ada. Kalau di daerah Jawa, saya Seragen Sukoharjo itu pakai koin ya, koin kecil ini ditaruh di pot, disembunyi, pokoknya kalau hilang ini tutupnya ganti hilang. Lah si khodam ini kan tentu di depan itu yang niup-niup gini biar orang nggak mampir dan tokonya terlihat tutup padahal buka. Nah, ketika itu para sahabat kok ketarik, satrik bagi. Loh, saya kok ketarik? Berarti dalam dirimu itu sudah ada sihir begitu. Ada sihir dan itu bukan sugesti. Itu bukan sugesti. Pertanyaannya, kenapa tadi ketempelan dari depan kok santet dari belakang? Begini. Sampean pernah dengar Labib bin Asom? Labib bin Asom itu penyihir Nabi. Jadi orang yang nyantet itu sebenarnya dia ini nggak gentle dan nggak sakti. Saya ulangi, nggak gentle dan nggak sakti. Karena sakti-saktinya orang tetap ketika di depan istrinya goblok dadak. Walaupun rambutnya gondrong. Nah, maka orang si dukun ini nggak berani lewat depan, maka dia lewat belakang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran bahwa yang terkena nanti, orang terkena santet atau sihir atau apapun istilah dalam daerah kalian, misalkan guna-guna kalau di Bugis, maka dia akan yang terkena sebelah sini. Ayo jatuh ke sana. Nah, yang tadi kan tokonya ketarik ya, yang ya sebentar. Nah, apalagi santet melalui angin. Contoh, saya download fotonya gondrong misalkan. Gondrong ini kan, ini saya ngetes nih ilmunya Spagar Nusa nih, iya kan? Kemarin saya di
Riau kan, di Riau saya nemukan para sahabat Banser itu ngumpul, juga ada Pegernusanya, tapi yang banyak Bansernya. Ngumpul 15 orang tak swab, santet, 7 orang kena santet. Ya, jadi itu bukti bahwa di NU itu nggak ngajarkan santet, Pak. Kalau ngajarkan santet, ngapain orang kesantet, dukun santet atau kesantet? Kan senjata makan tuan itu. Nah, jadi kalau ada orang yang ngomong NU ini persatuan dukun-dukun, nggak bener. Saya pastikan tidak benar karena saya dari kecil di NU tidak pernah diajari seperti itu. Berarti ya dukun juga dukun ya dukun. Nah, mereka akan kena seperti sini. Kan sebelah sini kan dia harus kesantet. Santetnya itu jangan kamu pikir seperti orang zaman dulu. Kalau kesantet itu apa api terbang dah pecah. Tidak seperti itu juga. Itu yang dengar cuman orang yang sudah kesantet. Kalau nggak kesantet nggak akan denger, gitu loh. Berarti yang bermasalah, berarti sudah di telinganya ini, gitu loh. Saya dari dulu nangani santet 15 tahun nggak pernah diar. Ada itu diar, gelasnya pecah karena kucing tapi kena santet. Maka titiknya para sahabat kemarin sudah saya jelaskan ya. Titiknya itu belah sini. Ini titik kahil, titik umul mugis, terus titik kahil di sini. Maka di daerah sini, tes segini, ini sekitar sini. Kalau kira-kira berapa jari kemana? 5 bisa, mungkin daerah sini. Nah ini, nanti dia akan sakit. Nah, para sahabat ya, jadi di sini akan sakit. Itu berapa hari? Kalau di sini sakit sudah 3 hari, itu berarti sudah santetnya baru. Jadi kalau sakit sini sudah kalian misalkan ya nangani santet kan, ngeruqyah santet kan, ya kan misalkan sampean nangani santet kunyang atau biku ganjang kalau di daerah Sumatera Utara itu kalian habis nangani misalkan nemu paku itu kan kalian pulang jangan lupa kalian itu sudah bisa reduksi energimu keringatmu itu dibaca si khodam jin itu bisa dan dia menghabarkan ke dukunnya bahwa ini yang nyantet akhirnya kamu sama dia dirapelin sesuatu akhirnya si khodam pun si dukun ini nyerang lagi dan nyerangnya itu anehnya dia tidak akan kena sini ya. Jadi dia akan kena sebelah sini. Nah, sini. Nah, maka para sahabat habis ngeruqyah kok kalian di sini panas atau di sini panas, itu berartinya kamu kena serangan balik. Nah, gitu lah. Ini saya ajarin. Kenapa? Karena saya pernah. Gitu loh. Tapi ya enggak sampai parah gitu loh. Pokoknya dikit telung dino usianya saya maafkan. Ya udah nyantet biarin 3 hari lah. Supaya apa? Supaya kita pernah merasakan bahwa Rasulullah juga pernah disihir. Bahwa kita serius nangani sihir supaya kenapa saya biarkan ketika ada yang nyantet masuk saya biarkan jawabannya supaya kita bisa merasakan penderitaan kaum muslimin yang kena kesantet gitu loh. Orang-orang NU yang kesantet. Jadi kalau sudah 3 hari ini panas. Dan ini kemungkinan semuanya bisa seperti ini. Ya, termasuk gondrong pun bisa. Kata siapa? Pokoknya bukan gondrong giginya gitu aja. Jadi di sini dia akan kena di sini. Maka kamu cukup bakaran al-falaq anas. Ya, seperti ini. Ini misalkan di sini. Maka kamu kasih sini. Cek gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dibaca siri jahar boleh asal namanya siri itu para sahabat. Namanya siri itu haitsu yusma'u nafsahu. Sekiranya kita itu dengar contoh qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Dengar enggak? Tidak boleh seperti orang muka-muka. Orang muka-muka kalau sholatnya dibaca siri begini. Dengar tidak? Baca apa tadi? Enggak dengar. Malaikat lo enggak dengar. Kayak mau copo sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar loh. Tekoi sampean baca sholat baca apa? Bacaannya siri. Siri kok gak ada suaranya. Sampean gak denger. Aku dhewe ada malaikat di zoom lambene. Gak denger suaranya apa-apa. Itu bukan siri, tapi gak moco gitu loh. Gitu. Itu namanya siri kata Imam Nawawi haitsu yusma'u nafsahu. Jadi dia sekiranya dia mendengarkan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Dengar enggak? Terus nang ruya rondo nek rondo iso kudu ana sing krungu ora? Nah, berarti itu siri. Krungu ora?
Ora. Ndak krungu, berarti dia bukan budak, memang kita gak dengar ya kan. Ditonton sini. Jadi para sahabat semua, kalau kamu biarkan, mohon maaf ini ya, saya ulangi, para sahabat yang suka ngeruqyah, kalau kamu ketarik ke sini ya, para sahabat yang suka beruqyah ya, kalau kamu kena ke sini, des begini ya kan? Terus kamu ini belum sembuh, kamu bawa pulang, maka ini target rumahmu sudah diketahui. Nah, si khodam ini akan mengetahui reduksi energi rumahmu. Jadi dia bisa baca, bisa. Jarak jauh bisa. Nah, begitu loh. Tapi kalau di ruqyah bisa jarak jauh, ya bisa, santet aja, yang sihir aja bisa. Masa Quran mukjizat enggak bisa? Mikir. Masa kalian masih percaya santet mematikan daripada Al-Quran syifa kan? Kan lucu orang muka-muka ini. Kok payang kok muka-muka. Ya Allah lupa ya. Ya digini kan sahabat ya. Saya ulangi, kalau kalian habis ruqyah orang yang nangani santet misalkan, kok kinimu sakit, itu kamu minta bantuan temenmu atau minta bantuan siapa? Karena kamu megang ini sulit. Ya kan? Megang sebelah sini sulit. Oleh sebab itu kamu tanya ada temenmu, Mas, aku kayak kena kene wacana Al-Falaq Anas. Bacakan Al-Falaq Anas. Terus tiup. Sampai harus mengeluarkan, muntah enggak apa-apa. Kenapa? Kalau kamu biarkan sakit seperti ini, ya kan? Terus kamu pulang, maka kemungkinan 3 hari kemudian tiba-tiba rumahmu itu, yaitu tadi istrimu kepalanya pusing, punggungnya berat dan seterusnya. Itu satu keluarga bisa kena. Anakmu rewel dan seterusnya. Maka untuk mengatasi jangan masuk dulu sebelum ini keluar. Kalau saya biasa gitu loh. Masuk-masuk dikit tak apa-apa. Malah saya senang keluar masuk. Iya kan? Nah, perhatikan. Jadi diarahkan ke sini. Itu para sahabat kalau orang terkena santet. Dan nanti ini santet 3 hari itu yang sakit sebelah sini. Nanti kalau dia lama-lama, ya tergantung santetnya, medianya apa kan begitu. Kalau dia medianya foto misalkan, dia akan masuk ini panas, punggung berat, kepala pusing, terus di sini. Atau gatal-gatal. Kalau tanah kuburan dia akan kakinya akan sakit-sakit atau gatal-gatal. Ya, seperti itu. Kalau dia media api, misalkan kamu fotomu di sini, media api banyak di Jawa Timur bagian barat ya, kayak di Bondowoso, Situbondo, Jember dan sebagainya, itu pakai api. Jadi dia dibakar anunya, enggak namanya, terus dibakar kasih ini. Nah, itu pengaruhnya karena rohani itu arwahul junudun mujannadah. Nah, maka para sahabat macam-macam. Pokok intinya apapun medianya tetap yang pertama yang kena ini sama ini. Itu pemetaan gangguan gaib. Sampean percaya boleh, tidak percaya boleh, tapi intinya seperti itu. Saya ingin hanya postingan ini biasa sampean bisa jaga-jagalah. Jadi sampean tetap aman gitu, ya nangani orang tetap aman. Jadi gak gampang jadi mukmin yang dhaif. Karena Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairum minal mu'minil dhaif. Mukmin yang qawi, kuat, santet berapa kali bangun, santet, muntah, bangun lagi gitu loh, biasa. Jadi jangan dibayangkan santet itu seperti di YouTube pakai tenaga dalam mental gitu, enggak. Itu kan anak-anak pagar dosa juga bisa seperti gitu kan. Enggak seperti itu, jarak jauh memang sahabat. Walaupun memang ada juga yang, karena ada dukun santet itu nggak bisa tenaga dalam. Menurut saya tahu. Jadi ada yang orang itu nyantet ahli santet tapi tidak bisa tenaga dalam. Jadi yang ngopeni keris, terus syarat-syaratnya ini, seingatnya terus khodamnya dipanggil, begini aja. Tapi kamu gini kan ya, nah ya nggak begini nggak bisa. Dan nggak mesti tenaga dalam itu ahli santet kan begitu. Bahwa kita tenaga dalam pernapasan ya enggak bisa nyantet, malah kesantet terus. Ya kan? Nah, jangan enggak seperti di TV kan begitu. Wallahu a'lam.
Selanjutnya ain. Nanti cara ain ini adalah di titiknya di Ummul Mughis para sahabat. Ini yang saya maksud ain itu adalah sebagaimana sabda Nabi yahduru biha syaitan wa hasad ibnu Adam. Karena hasud, karena dia ini apa namanya? Iri dengki. Hah? Iri dengki. Iri dengki. Bukan, hasud yang dimaksud itu kagum. Jadi hasudnya ain dengan hasudnya di tasawuf itu beda. Hasud maksudnya ain itu adalah karena dia ini kagum. Jadi misalkan seorang ibu dia ini ketempelan dan dia pusing di daerah sini dan sini memungkinkan dia ini kena ain. Berain. Dan titiknya adalah di titik Ummul Mughis sahabat. Terus itu yang kena ain. Jadi titiknya ain itu di sini. Mohon maaf, kepalanya bisa dibuka. Banyak kalau. Aduh. Ini tadi saya tanya, ini Ya. apa resepnya beliau ini awet tua? Kok cepet tua, apa resepnya gitu? Ya. Istrinya galak atau apa? Atau ini kan salah sampo? Sampo wing. Samponya wing. Jadi Pak sahabat, jadi dia ini misalkan ya kalau di kepala pusing ya, ini bisa ditekan di sini. Nah di sini, di tengah-tengah. Ini kalau ada otak, insya Allah ada otak. Ini isinya cuma utang sama nagih. Yang sini modalnya pikir utang kapan, nyaure ini ya lengkap di sini. Ini pikir utang kapan, iso kredit Innova. Ini nyaure itu konti. Golek utangnya itu konti. Nah ini di sini adalah kumpulan utang dan nyaur utang. Nah ini di tengah-tengah Pak sahabat, di tengah-tengah di sini. Nah di sini Pak bisa lihat. Nah di sini tengah-tengah ini. Perhatikan, yang saya maksud di sini adalah orang yang berpotensi menimbulkan ain. Ibu-ibu, sekarang nggak percaya begini aja lah. Langsung praktek ya. Kalian cari anak yang sulit ngomong. Saya ulangi, cari 9 ini. Apa itu? 1, anak yang hidrosipalus. 2, anak sinusitis. 3, anak yang sulit ngomong ketika sudah 5 tahun nggak bisa ngomong. 4, anak yang 5 tahun tidak bisa jalan. 6, anak yang suka sesak nafas. 7, anak yang muntaber. 4, 7 terus 9, anak yang hernia. Yang ketiga, anak nakal. Yang ketiga, yang ke-9. 9 anak nakal. Yang ke-10, ini apa ini? Apa? Kelenjar getah bening. Nah, kan sudah ketemu orangnya. Kamu cari sekitarnya. Orang tuanya terutama. Karena apa? Yang berpotensi memuji anak ini adalah orang tua. Iya kan? Ya. Nah, cari siapa dia yang menimbulkan ain, yang memuji dia terus. Ini siapa dia? Biasanya ibunya. Karena ibu ini suka kaget gitu loh. Wanita itu suka keheranan ketika sesuatu yang mengagumkan dia suka heran. Kalau laki-laki itu udah biasa. Iya kan? Bener enggak? Saya itu kalau ada lewat misalkan kendaraan bagus biasa saya. Ada orang lewat perempuan muda biasa. Beda kalau depan saya ini enggak tahu. Nah, biasa, enggak gampang heran. Nah, kalau perempuan beda. Iya kan? Kalau misalkan ada lift naik, loh, tanggane ya. Ya Allah, tanggane baterainya. Aku gak wani munggah, tahu gak ya? Ya Allah, ke hotel anduk kloset loh, dibuat anduk. Itu pernah itu. Dan kadang-kadang ya begitulah. Jadi yang suka heran itu kenalan perempuan. Makanya itu ibunya ya, misalkan anakmu sudah 5 tahun nggak bisa jalan, itu harus segera ditangani para sahabat. Sebenarnya itu prosesnya sudah lama. Dia nggak bisa jalan kan, dia kena ainnya biasanya usianya ketika usia 1,5 tahun atau 2 tahun kan begitu. Nanti pertanyaan nanti menyusul ya, saya mau terangkan dulu. Ketika saya sudah beri pertanyaan baru nanti kalian boleh tanya sehingga saya membaca. Kalau nanti sampean pas online sampean tanya, saya nggak bisa baca. Baik para sahabat, setelah ini kita sentuh begini aja. Jadi yang jadi masalah siapa?
Misalkan anak yang nggak bisa jalan 5 tahun, kamu cari yang suka pusing. Nah, ini ibunya ini yang berpotensi, dialah ain, berpotensi menimbulkan ain. Caranya mendeteksi titik sini, Pak. Nah, nih lihat nih, sini. Pekan aja, pejamkan mata dia dengarkan niat mencari berkah dari ayat-ayat Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Ada peruqyah yang ngomong, Gus, saya ruqyah dia tidak reaksi. Tidak mungkin. Saya ulangi, Gus, ketika ada orang saya ruqyah, memang ain itu sulit. Artinya sulit itu sembuhnya harus proses. Sampai bilang, Gus ini sudah saya ruqyah tapi tidak reaksi. Tidak mungkin. Orang ini kalau diruqyah pasti reaksi. Masa kamu nggak percaya Al-Quran syifa? Ya kan? Tapi reaksinya beda-beda. Ada orang yang reaksinya ketika diruqyah tidur, itu juga reaksi tidur, ya kan? Ada ketika diruqyah nangis, reaksinya nangis, pasti reaksi dia, nggak mungkin nggak. Nah, ketika reaksi, biasanya ain ini ya, ada 2 kemungkinan. Pertama, si ibu ini akan reaksi muntah. Yang kedua, kesurupan. Yang ketiga, nggak ada reaksi, maksudnya dia reaksinya diam. Maka kamu tidak perlu ngurusi reaksi apapun yang diterima, karena setiap orang berbeda-beda. Kalau dia ini lemah psikologisnya, portalnya terbuka, semacam dia ini suka marah, suka baper, ya kan, melihat ada istrinya, suaminya kreditan motor gak lunas, dia nangis. Terus lihat suaminya orang bisa naik Pajero, dia cuma demam. Lagi baperan, ibu-ibu seperti ini. Nah, nanti kalau kamu ruqyah, reaksinya bukan muntah lagi, kesurupan. Maka tidak perlu khawatir. Apapun reaksinya itu adalah dari berkah dari ayat-ayat Al-Quran. Bukan berarti terus Quran membuat kesurupan, tidak. Ini sosoknya sudah di dalam soalnya. Nah, dia akan pusing, walaupun pusingnya nanti ibunya itu yang anaknya jarang nggak bisa jalan itu, pusingnya di sebelah sini. Tapi titiknya di sini. Nah, saya ulangi, titiknya tetap di sini. Contoh, saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ini biar orang-orang tahu nih, Mbah Gotong ini juga Pak Mutaban lihatan gantengnya gitu. Dan semakin banyak di video saya orang-orang ganteng, gitu loh ya. Nah, sampai pakai to'o. Ya, di sini nah ayat Al-Falaq An-Nas, cuman kalau ain ini diulangi, wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin hasad. Gini. Buka mulut. Set. Nah, insyaallah begitu. Nah, seperti ini Pak sahabat. Ini beliau ini reaksinya ngantuk. Apa berarti gangguannya? Ya gangguan dia. Karena dia punya penyakit, keluhannya adalah pegel-pegel ngantuk. Makanya reaksinya akan tidur. Bukan berarti Al-Quran nggak mustajab, cuma dia nggak dengarkan, jadi ya ngantuk. Begitu para sahabat, mudah-mudahan saya tiga titik ini saya ijazahkan ini di hadapan Ketua PWJRA Bengkulu. Selanjutnya saya akan buka pertanyaan dan nanti insya Allah dijawab oleh Ketua Bengkulu, karena namanya PW itu harus bisa semuanya insya Allah, walaupun ya nanti tidak bisa ya lambaikan tangan gitu aja, kembali ke laptop. Oke, para sahabat semua, saya akan beri pertanyaan memberi kesempatan 3 pertanyaan mulai hari ini. Saya mau ijazahkan dulu, saya ijazahkan 3 titik pencarian sumber gangguan gaib dengan kalimat ajastukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada pertanyaan dari
Eltiva PKU, Mbah Badar Kuansing izin bertanya Gus. Ini Gus Huda berarti ini bertanya. Siap. Jika tidak bisa angkat tangan. Iya. Apakah jika anak dari bayi mengalami kelainan jantung itu hasil diagnosa medis jantung bocor itu termasuk ain juga kira-kira? Wah, kalau ini angkat tangan. Kalau sulit jodoh, insya Allah. Oh iya. Nah, sulit jodoh insya Allah gangguan. Baik, para sahabat semua yang dimuliakan Allah. Jadi saya kira apapun diagnosa dokter, saya ulangi, apapun diagnosa dokter, kan nggak mungkin tuh sahabat. Sampean pikir sendiri loh. Allah itu nggak serta merta. Beliau itu otoriter itu nggak serta merta. Ada namanya asap ya pasti ada apinya. Jadi kenapa anakmu sakit, ya kan? Ini di luar pandangan dokter ya. Berarti kan di situ ada, saya agak ke belakang. Berarti kan ada yang salah. Salahnya apa kita? Salahnya kita ini tidak doakan anak sebagai Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu mendoakan cucunya Sayyidina Hasan wal Husain. Tapi itu kita tinggalkan. Apa doa Nabi? U'idukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi kita tinggalkan, akhirnya anak kita gampang ketempelan, gampang kena ain, kan begitu. Jadi kalau ada anak sakit, walaupun tidak 10, di luar 10 penyakit itu kemungkinan tetap dari orang tuanya, ya kan? Tetapi ada dokter bocor jantung, iya. Tapi kan sebabnya ada, itu kan asap, apinya ada pemercik. Cari yang pusing. Saya ulangi, bagi yang bertanya, jangan sekedar bertanya hanya iseng-iseng saja. Langsung praktek, siapa yang pusing. Nah terus bagaimana kalau ain? Tetap pada ngacu SOP, yaitu ibu niat narik penyakitnya. Apakah pertanyaannya apakah langsung fisik dia megang jantungnya yang bocor terus niat narik? Tidak harus. Misalkan bayimu ditabung di rumah sakit, kamu foto saja ibunya dari jarak jauh begini, megang fotonya, niat narik, keluarkan lewat dia, insya Allah bisa. Ya, semacam tafsirul Quran. Jadi kenapa bisa? Santai tapi bisa jarak jauh. Masa Quran enggak bisa? Mikir. Orang-orang ini maksudnya gak yakin Quran sifat ini loh ya di masalah ini. Jadi saya kan kadang-kadang ngamuk karena kamu lebih percaya santet daripada Quran itu loh maksudnya. Daripada lebih percaya black magic santet daripada Quran itu loh, gemes aku melihat kamu ini. Ya itu aja. Jadi intinya kalau anak jantung set, ibu set jarak jauh. Bisa insya Allah. Yang penting itu modalnya kresek al-falakanas lah. Itu para sahabat kemungkinan bisa jadi yang anak jantung bocor ya seperti itu satu ya. Pertanyaan sudah satu. 11 bulan belum bisa jalan, apain Gus? Lah tadi kan sudah ini ada Ninita 11 tahun. Iya tapi tadi sudah saya terangkan. Nggak bisa jalan 11 tahun pokoknya nggak ada ininya kan tadi nggak bisa jalan itu prosesnya sebenarnya pas kenanya itu ketika 1 tahun cuman nggak ada yang diobati dokter herbal pijet doang ya nggak bisa dong ain harus dengan sembur jambe sowo itu para sahabat. Itu pertanyaan baru satu nih, Gus, suami belum bisa membayangkan rumah selalu tertutup pohon-pohon itu bagaimana Gus? Lah emang pohonnya ada enggak di rumahmu? Suami melihat pohon, lah itu pohonnya ada enggak? Itu ya Allah, saya enggak paham ini maksudnya Bu Umu Muroda. Itu keluhannya suami ngapain? Apakah kena sihir apa bagaimana? Kalau kena sihir kan kepala pusing, punggungnya berat. Apakah harus tulang ekor panas? Tidak harus sebenarnya. Cuman kan secara umum tulang ekornya berat. Itu ada para sahabat. Intimu. Nah ini pertanyaan kedua. Saya masih belum paham. Jadi masih saya hitung pertanyaan baru satu. Sakit tulang belakang saraf kejepit gimana Gus? Nah itu obatnya kamu rutin selama 21 hari. Pegang, ambil ya. Di depan rumahmu setiap jam 6:30. Pokoknya srengenge, apa srengenge? Matahari. Dari terbit. Matahari. Dia
biar gak ngantuk ya. Iya, Ya, matahari. matahari. Jadi kamu baca bismillah itu seperti buku panduan bismillah itu turbatu ardina biriqati badina yashfa bihi saqimuna binamya cuh. Oke, geser kaki ini pejamkan mata. Nanti kalau ada gaib yang kamu kanan. Saya pengen beli Pajero misalkan. Kamu akan bergetar begitu. Karena pengen beli Pajero tadi. Begitu ya. Tulang lewat bismillahirrahmanirrahim diusapkan, ditarik ke depan, keluarkan dari mulut. Insya Allah itu aja. Nanti kalau sudah 8 hari kok tidak sembuh, nah baru pengobatan alternatif. Jadi Quran dulu lah. Yang ketiga, apa langkah lebih baiknya ini Roni Juniansa yang sakit saraf kejepit untuk mengetahui itu dari gaib atau tidak? Gampang, lakukan swab gangguan gaib. Caranya alhamdulillah sholawat, ya Allah jika hamba ini terindikasi gangguan gaib, tunjukkanlah pusat gangguan dalam tubuh hamba. Amin. Innama amruhu. Nanti kamu akan ketarik ke sesuatu. Begitu. Kalau ada gangguan gaib, kalau nggak ketarik berarti itu murni medis. Ya, tetap bacakan Quran, tetap bacakan ruqyah ya tadi ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga ada lagi tidak ini? Masih sebentar ini ada pertanyaan kok banyak banget ini pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu praktek dari Robi. Sebentar. Gus kalau nangkap sukma dukun itu gimana? Nah ini banyak yang salah ini keliru sukmanya kadang-kadang sukma janda yang masuk ini jangan seperti itulah. Agak sulit itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Kadang-kadang saya lihat itu orang prakteknya bukan sukma ini main-main ini. Jangan tinggalkan dulu itu, tidak usah ke sukma itu Janda. tinggalkan dulu lah. Kecuali kalau sudah PW, insya Allah sudah anulah. Apa ini? Nah ini Gus izin bertanya apakah pengesahan pengisian ilmu terhadap Banser pencak silat ada di Nahdlatul Ulama itu menggunakan khodam cara pengisiannya. Nah ini saya tanyakan kepada ahlinya ini kan beliau yang ahlinya. Monggo tanyakan dulu ya. Ini yang ahli terus iya deh. Kamu dong. Khos. Diwan khos ya. Ini khos-khosan ya. Ngos-ngosan. Tergantung yang isi. Iya tergantung yang isi. Kalau pas lapar diisi nasi. Tapi mungkin yang sahabat maksud di situ adalah diisi ilmu kesaktian. Diisi ilmu kesaktian. Tetap berkhodam. Makanya ada khodam yang ini kalau menurut saya tapi menurut beliau nanti lebih diperjelas. Ada pengisian yang dengan jin yang tidak Islam, ada yang Islam. Jadi tergantung yang isi. Kalau yang isi ini orangnya kalem, maka yang diisi pun akan ikut kalem. Sama dengan hodam-hodam ayati atau raja, tergantung yang buat raja. Kalau yang buat raja itu orang soleh, maka ya akan benar-benar bisa menjadi soleh. Tapi kalau yang buat raja ketua PC Ziarah Kepayang yang tidak pernah wudhu, meskipun bisa nulis raja, ya makanya jadi jahat, jadi panas. Yang diisikan biasanya ayat-ayat Al-Quran itu pun tergantung kesolehan orangnya. Semakin soleh maka khodamnya baik, jika tidak soleh ya panas. Mungkin kurang lebih seperti itu. Monggo. Nah itu para sahabat jawaban yang asli dari Dewan Khos Pagar Nusa khosan. Loh kalau saya bilang khosan nggak apa-apa. Anak buahnya tempeleng, ya. Untuk saya bukan anak buahnya, ya kan? Tempeleng nanti pulang dikirim izin nanti. Wah, sebentar. Ini ada yang tanya. Jadi itu jawaban Dewan Khos Pagar Nusa ya, bukan saya loh. Nanti saya pindah lagi. Nanti ada bahasan sendiri tentang khodam.
Namanya aja. Tapi kalau ranah fikih, kemarin saya bahas, kalau ranah fikih, Fathul Wahhab itu membolehkan pakai khudam selama mutasore. Nah, bahkan Ibnu Taimiyah itu membolehkan minta bantuan jin, ya kan? Untuk nyari harta yang hilang. Itu kan aneh toh. Iya. Di peruqyahnya ayatnya dinukil wa annahu rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazadahum rahaqa. Itu ranahnya ranah kajian. Tapi fakta kalau sudah masuk fikih lebih elegan. Maksudnya lebih elegan itu ternyata lebih toleran. Ibnu Taimiyah minta bantuan jin nggak apa-apa. Kan tanya di Fatawan. Ada Ibnu Taimiyah ngomong, Ibnu Taimiyah pernah merajah orang yang mimpisan tapi pakai ayat Quran. Wa qila yardub la'ima aki wa yasama yakli wa qila ila akhirih. Begitu kira-kira para sahabat. Jadi kalau dalam ranahnya ranah kan kalau dibenturkan dengan ruqyah ini kan ya enggak ya dari sudutnya kan beda. Tapi kalau ranahnya fikih, kita ngomong fikih ya kan. Ranah fikih Fathul Wahhab itu diterangkan di Fathul Wahhab kalau orang yang mutasore itu nak salah sholat ya kan, si kebal ini sholat, dia ini kebal kan ada tuh postingan ada kebal dengan dari Islam dan lain sebagainya. Nah, selama mutasore Fathul Wahhab ini saya nukil ulama fikih Fathul Wahhab boleh. Ibnu Taimiyah minta bantuan jin itu boleh. Tapi ya seperti itu, bantuan jin musyrik juga boleh. Tapi energi yang masuk itu memang tergantung orang. Kalau saya sering datangkan itu Khodam dan Koramil para sahabat. Jadi kalau Khodam dan Koramil. Nah itu dia juga banyak khodimnya. Baik, selanjutnya yang ketiga demikian sahabat tadi ada pertanyaan lagi ini dari santri Ngopinan. Wah ini seluma ini bungko-bungko be. Assalamualaikum Gus, kita sudah netralisir sihir atau bukul yang di warung di toko. Apakah apabila dikirim lagi apa masih bisa masuk sihir baru? Apa masih fungsi netralisir kita dengan ayat? Nah jawabannya apakah bisa masuk sihir? Bisa masuk lagi. Kalau dikasih keluar masuk sahabat. Jadi namanya barang dunia ini nggak ada yang permanen. Ya kan, dia bisa hutang dan bisa nyaur. Kalau bisa hutang saja, nggak bisa nyaur, namanya apa itu jadi? Jika manusia itu setan berwujud manusia itu aja. Jadi namanya manusia. Kalau dia bisa datang, maka ya bisa pergi, bisa datang bisa dong. Makanya di buku itu setelah proses diagnosa, keluhan, ruqyah, tahsinat, perbentengan. Sakron setiap subuh, ba'da asar ya, hizib bahar. Itu aja para sahabat. Ingat kan? Oke. Nah, maksudnya itu pokoknya itu perbentengannya sakron habis ya, subuh, wali asar ya ini. Kalau kerejikian yang seret uang sedikit Allah ini salah ini gak ngerti. Ya para sahabat mohon maaf, ruqyah itu apa? Kok hubungannya dengan rezeki gitu. Sholat juga hubungannya nggak ada hubungannya dengan rezeki. Sholat itu perintah, ya kan. Rezeki seret itu ya kayak mati. Rezeki kayak mati, nggak bisa dicari, hanya bisa dijemput. Kalau jemput nggak ada, yang dijemput terus gimana? Mati ya, sudah mati ya mati. Kalau rezeki. Nah, kalau saya sarankan begini supaya kalian tadi saya bilang ini, Gus, ini saya nggak bisa saya hidupi susah. Kenapa susah? Dikejar-kejar duit. Kalau sebelah saya kan mengejar duit, ini dikejar-kejar duit. Yang pertama, mudawamatul wudu, sholat duha, terperbaiki hubungan dengan orang tua. Itu aja sih, simple. Gampang toh? Selanjutnya yang keempat, alhamdulillah insyaallah kalau siap pelatihan. Bagaimana yang tidak sadarkan diri? Nah, sebentar sih. Assalamualaikum Ahmad Samsudin.
Assalamualaikum Gus, mohon izin bertanya. Saya bukan praktisi JIRA. Bertanya punya keponakan 7 tahun sudah sekolah TK dan ngaji tapi belum bisa apa-apa. Mohon penjelasannya. Ya, itu sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan dia ini juga kena ain dari orang tuanya. Caranya cari yang suka pusing, terus dia niat narik di otak. Karena otak ini, anak ini kalau kena ain ya seusia 2 tahun, dia kok enggak disembuh-sembuhin melalui al-falaq an-nas tadi, ya kan? Maka kemungkinan kalau dewasa ya dia sulit ngomong. 5 tahun sulit ngomong. Kalau sudah 8 tahun otaknya bebel. Pak sahabat, kadang lupa. Punya hutang nggak nyaur, punya istri nggak tahu, lupa. Diantarkan di pasar nggak dijemput, kan begitu. Mungkin kalau kecilnya kena ain dia dan kurus. Begitu para sahabat, jadi dia itu memungkinkan kena ain, ya. Jadi caranya adalah cari yang pusing, yang sumbernya, kemudian nanti ibunya wudhu, atau yang pusing tadi wudhu, bekas wudhunya dimandikan anaknya, bacakan al-falaq an-nas langsung di atas tanah. Insya Allah nanti bebel-bebel yang di kepala ini, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersama Nahdlatul Ulama di Jami'ah Ruqyah Aswaja. Kapal. Iya, ketua buku lo. Iya, bikin digawa. Kapal gitu piye. Iya, wis pokoke cekele. Tak barengi. Bersama Nahdlatul Ulama di Jami'ah Ruqyah Aswaja. Lahirlah pejuang sejati, berilmu, berakhlak dan bertakwa, dan dakwah kami berjuang, kami militan dan sang guru membantu para nabi menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan menurut, bersama kita berani kemasyatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwakan Al-Quran sebagai sifat bersama ulama. Siapa kita? JRA Bengkulu. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke apa?